Perkenalkan, nama saya Michael Handuran. NIM saya 111211108. Nama dosen Bapak Imam Yuwono, mata kuliah pengantar manajemen. Di sini saya membuat video untuk tugas besar mata kuliah pengantar manajemen dengan mengambil tema perilaku kelompok. Sebelum saya masuk ke pembahasan, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang kelompok. Kelompok didefinisikan sebagai dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung, yang bergabung untuk mencapai tujuan tertentu. Kelompok dapat bersifat formal maupun informal. Berikut contoh-contoh kelompok. Pertama, kelompok formal adalah kelompok yang ditetapkan berdasarkan struktur organisasi dengan penugasan kerja yang sudah ditentukan. Kedua, kelompok informal, yaitu persekutuan yang tidak terstruktur secara formal dan tidak ditetapkan secara organisasi. Kelompok ini terbentuk secara alamiah dalam suasana kerja yang muncul sebagai tanggapan terhadap kebutuhan akan kontak sosial. Yang ketiga, kelompok komando ditentukan oleh bagian organisasi. Kelompok itu terdiri dari individu-individu yang melapor langsung ke manajer tertentu. Yang keempat, kelompok tugas juga ditetapkan oleh organisasi, menunjukkan mereka bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan pekerjaan. Tapi batasan kelompok kerja tidak terbatas pada atasan hierarkis langsungnya. Kelompok ini dapat memiliki hubungan lintas komando. Kelima, kelompok kepentingan. Orang-orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan khusus dan yang menjadi perhatian masing-masing orang. Yang keenam, kelompok persahabatan. Kelompok yang terbentuk karena masing-masing anggota mempunyai satu atau lebih karakteristik yang sama. Selanjutnya, tahap-tahap perkembangan kelompok. Kelompok-kelompok ini mengikuti urutan baku dalam evolusi, dibagi dalam 5 tahap model kelompok, yaitu yang pertama, tahap pembentukan atau forming. Dicirikan oleh banyak sekali ketidakpastian mengenai maksud, struktur, dan kepemimpinan kelompok. Para anggota melakukan uji coba untuk menentukan tipe-tipe perilaku apakah yang dapat diterima baik. Tahap ini selesai ketika para anggota telah mulai berpikir tentang diri mereka sendiri sebagai bagian dari kelompok. Yang kedua, tahap keributan atau storming adalah tahap konflik di mana kelompok atau intragroup para anggota menerima baik eksistensi kelompok, tetapi melawan batasan-batasan yang diterapkan oleh kelompok terhadap individualistis. Lalu ada tahap konflik mengenai siapa yang akan mengendalikan kelompok. Bila tahap ini terlewati, maka ada hierarki yang relatif jelas mengenai kepemimpinan di dalam kelompok itu. Yang ketiga, tahap penormaan atau norming adalah berkembang hubungan yang akrab dan kelompok menunjukkan sifat kohesif atau saling tarik. Saat itu sudah ada rasa memiliki identitas kelompok dan persahabatan yang kuat. Tahap penormaan ini selesai bila struktur kelompok telah kokoh dan kelompok itu telah menyelesaikan serangkaian harapan bersama atas apa yang disebut sebagai perilaku anggota yang benar. Yang keempat, tahap pelaksanaan atau performing. Pada titik ini, struktur telah sepenuhnya berfungsi dan diterima baik. Energi kelompok telah bergeser dari mencoba mengerti dan memahami satu sama lain menjadi pelaksanaan tugas yang ada di depan mata. Untuk kelompok kerja yang permanen, pelaksanaan adalah tahap terakhir dalam perkembangannya. Tetapi bagi komunitas tim, satuan tugas temporer, maupun kelompok serupa yang mempunyai pelaksanaan tugas terbatas, ada tahap peristirahatan. Yang terakhir, tahap peristirahatan atau adjourning. Kelompok menjadi lebih efektif ketika kelompok itu maju melewati 4 tahap yang pertama. Meski mungkin asumsi-asumsi itu pada umumnya benar, apa yang membuat kelompok itu efektif adalah lebih rumit daripada yang dikemukakan oleh model ini. Tahap terakhir dalam pengembangan kelompok pada kelompok sementara dicirikan oleh perhatian ke penyelesaian aktivitas, bukannya ke kinerja tugas. Selanjutnya, struktur kelompok. Kelompok kerja bukanlah gerombolan yang tidak terorganisasi. Mereka mempunyai struktur yang membentuk perilaku anggotanya dan memungkinkan untuk menjelaskan dan meramalkan sebagian besar perilaku individu di dalam kelompok maupun kinerja kelompok itu sendiri. Yang termasuk ke dalam variabel struktur adalah kepemimpinan formal, peran,
norma, status kelompok, ukuran kelompok, komposisi kelompok, dan tingkat kohesivitas kelompok. Lalu kita membahas tentang membentuk tim yang efektif. Komponen-komponen penting yang menciptakan tim yang efektif dapat digolongkan ke dalam 4 kategori umum, yaitu yang pertama, rancangan pekerjaan, yang kedua, komposisi tim, yang ketiga, sumber dan pengaruh kontekstual lain yang membuat tim menjadi efektif, dan yang terakhir, variabel proses yang mencerminkan sesuatu yang terjadi dalam tim yang mempengaruhi efektivitas. Umumnya konsep ini mencakup ukuran subjektif atas produktivitas tim, penilaian manajer atas kinerja tim, dan ukuran keseluruhan atas kepuasan anggota. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus. Perusahaan jasa konstruksi dalam pembangunan nasional sangat berperan, khususnya dalam pembangunan fisik, di mana dalam menjalankan kegiatannya sering menghadapi kendala, baik internal maupun eksternal, sehingga diperlukan suatu organisasi yang efektif dan sistem manajemen yang baik agar mampu mengatasi kendala tersebut dan proyek selesai pada waktunya dengan kualitas pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kerja sama tim merupakan senjata yang ampuh dalam upaya meningkatkan produktivitas dan efektivitas organisasi. Dengan adanya pembinaan atau pengembangan tim, diharapkan terjadi komunikasi, kerjasama, dan kekompakan satuan-satuan kerja dalam organisasi, sehingga satuan-satuan kerja tersebut menjadi semakin produktif dan efektif. Tim proyek di PT Like Instrumendo Jakarta dibentuk oleh pimpinan perusahaan dengan tujuan menyelesaikan suatu proyek berdasarkan persyaratan tertentu, di mana seluruh anggota organisasi dan pemimpinnya merupakan bagian dari sumber daya manusia. Perusahaan yang secara formal membentuk tim kerja yang terdiri dari anggota dengan perilaku tertentu. Perilaku anggota tim akan membentuk karakteristik tim yang akan menentukan efektivitas organisasi melalui efektivitas internal tim, yaitu suatu proses yang berhubungan dengan suasana kerja dalam tim. Dengan suasana kerja yang sesuai dengan harapan, anggota tim akan meningkatkan kemampuan dalam pencapaian sasaran organisasi. Kesimpulan, kelompok adalah dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung, yang bergabung untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam definisi singkat, teamwork merupakan serangkaian nilai, sikap, dan perilaku dalam sebuah tim, sehingga tidak selalu terdiri dari sekumpulan orang dengan gaya, sikap, maupun cara kerja yang sama. Perbedaan antar tim justru merupakan potensi yang akan membuat sebuah tim menjadi kreatif dan inovatif. Untuk mencapai kerjasama tim yang baik, perlu ditumbuhkan sikap-sikap positif di antara para anggota tim. Antara lain, kebiasaan untuk saling mendengarkan sehingga tercipta komunikasi yang baik, memberikan dukungan kepada anggota tim yang membutuhkan, dan apresiasi terhadap kontribusi dan pencapaian yang diperoleh dari setiap anggota tim. Sebuah teamwork akan menjadi penentu mulus tidaknya perjalanan organisasi. Sebab itu, sangatlah diperlukan adanya kerjasama yang baik dalam melaksanakan tanggung jawab dalam keorganisasian. Demikian video yang bisa saya buat. Mohon maaf apabila salah kata. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.